Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah fillah, adik-adik santri tulab kelas 8 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kegiatan KBM online kita di mata pelajaran An-Nahwu. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke pembahasan fi'il mudhari yang mabni di halaman 82 yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, jika bersambung dengan nunun niswah yang menunjukkan jamak terkait dengan jenis kelamin perempuan, atau yang menunjukkan jamak yang menjadi acuan adalah dhamir hunna dan antunna. Mereka semua perempuan dan kalian semua perempuan. Itu materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti silahkan bagi yang mungkin ada kesibukan, ada materi lain belum bisa dipahami, boleh dimurojaah kembali, dibaca-baca ya, bagian yang pertama. Dan insya Allah materi kita yang kedua ini masih melanjutkan terkait dengan fi'il mudhari yang mabni, tetapi jika bersambung dengan nunut taukid secara langsung. Nun yang ada tanda tasdid atau siddahnya, kemudian ada fathahnya. Anna biasanya gitu. Kalau yang kemarin terkait dengan dhamir hunna dan antunna, tidak langsung. Thayyib. Silahkan sebelum kita masuk ke pembahasan dibuka di halaman 83. Kita mengulang, tidak apa-apa ya, kita mengulang dulu secara umum. Yang pertama, jika bersambung dengan nunun niswah yang menunjukkan jamak wanita. Kalau jamak berarti lebih dari 2, minimal 3. Tetapi di sini jamaknya harus sesuai dengan dhamir, yaitu hunna, mereka, orang ketiga, perempuan banyak, dan kalian perempuan atau kalian perempuan lebih dari 2, jumlahnya banyak. Contoh, tadribna, anta, antunna, tadribna, kalian para wanita sedang memukul. Kemudian hunna yadribna, mereka para wanita sedang memukul. Ini contoh dari fi'il mudhari yang mabni tetapi bersambung dengan nunun niswah ya. Kemudian di sini ada keterangan penting, di antaranya yadribna itu kedudukannya sebagai marfu', lam yadribna sebagai mansub, dan lam yadribna sebagai majzum ya. Istilah-istilah seperti marfu', mansub, majzum itu pernah kita pelajari ya, tapi minimal kalian adik-adik memiliki gambaran. Oh, ini terkait dengan i'rab seperti itu sudah bagus, dan masya Allah ya. Yang penting bisa dipahami, ada gambarannya ya. Terkait dengan fi'il mudhari, apa yang mabni, apa yang mu'rab, itu usahakan kalian memiliki gambaran. Jadi tidak sekedar dihafal atau dibaca. Begitu, itu di pertemuan kemarin. Sekarang halaman 54, silahkan dibuka. Yang kedua, apabila bersambung dengan nunut taukid secara langsung, bukan nunun niswah, tetapi bagian kedua ini bersambung dengan nunut taukid secara langsung, mubasyaratan, tanpa adanya perantara. Apa contohnya? Contohnya misalnya dari kata aku sedang menulis, aktubu. Lengkapnya kalau ditambah dengan dhamir ana aktubu. Tetapi ketika dia bersambung dengan yang namanya nunut taukid secara langsung, maka dia menjadi mabni. Maka aktubu plus na, nun at-taukid, tasdid, harokat fathah, maka menjadi aktubanna. Maknanya yang awalnya aktubu aku sedang menulis, ketika bersambung dengan nunut taukid maka ada makna kesungguhan, keseriusan, maka menjadi aku sungguh-sungguh sedang menulis. Aku dalam keadaan serius sedang menulis. Aku sungguh-sungguh sedang menulis. Aku sangat serius sedang dalam keadaan menulis ya. Ada semacam kesungguhan ya, untuk meyakinkan orang yang diberi tahu. Berbeda cuma sekedar aktubu.
Ana aktubu, saya sedang menulis. Bisa misalnya karena malas, karena tidak mood, atau karena futur. Tetapi kalau ditambah dengan nunut taukid, aktubanna, maka ada makna kesungguhannya. Aku sungguh-sungguh sedang menulis. Kemudian contoh yang kedua, tabribu, dia seorang perempuan sedang memukul. Dia seorang perempuan sedang memukul. Ketika bersambung dengan nunut taukid, tambahan nun, tasdid atau sidah plus harokat fathah, dari tadribu plus na, maka menjadi tadribanna. Maknanya berubah menjadi dia, perempuan itu sungguh-sungguh sedang memukul. Kalau yang tadribanna, perempuan itu sedang memukul. Mungkin bisa pukulan yang ringan, pukulan yang agak sedang, atau pukulan karena mungkin karena pukulan benci atau marah atau sayang kepada adiknya atau kepada putrinya. Tetapi ketika bersambung dengan nunut taukid yang berubah menjadi tabribanna, ada makna kesungguhannya. Dia, perempuan itu sungguh-sungguh sedang memukul. Jadi maknanya ketika fi'il mudhari yang bersambung dengan nunun taukid itu apa? Maknanya bertambah ada kesungguhan, keseriusan, seperti itu. Berbeda dengan yang kemarin, yang nunun niswah menunjukkan jamak saja, pelakunya lebih dari 2. Ada yang dhamir hunna, mereka perempuan, ada yang dhamir antunna, kalian semua para perempuan atau para wanita. Seperti itu. Kemudian poin-poin penting dalam catatan kitab ini, yang pertama, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nunut taukid, huruf akhirnya mabni dengan fathah. Jadi ya, kalau ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nunut taukid, maka huruf akhirnya itu mabni, alias tidak berubah harokatnya. Harokatnya tetap. Dengan apa? Dengan fathah. Contohnya, uktubanna, banna, tabribanna, banna. Tidak boleh uktubannu, uktubani, tidak boleh. Harus tetap uktubanna atau tabribanna, tetap. Karena apa? Mabni. Poin yang kedua, yang bisa mendapat nunut taukid secara tidak langsung adalah al-af'alul khamsah. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Tapi di sini kita belajar dulu bertahap secara umum. Ketika fi'il mudhari bisa bersambung dengan nunut taukid secara langsung, maka dia menjadi mabni. Apa itu mabni? Harokatnya tidak berubah. Harokat akhirnya tidak berubah. Poin yang ketiga, nunut taukid atau nun yang menandakan penekanan makna atau kesungguhan pada kata kerja. Seperti tadi yang Ustadz sampaikan, ada makna kesungguhan, sungguh-sungguh, dan makna keseriusan. Ada makna serius di dalamnya. Sungguh-sungguh sedang menulis, sungguh-sungguh sedang memukul. Bukan hanya sekedar menulis, hanya sekedar memukul, atau hanya misalnya bermain-main untuk berpukul, untuk coret-coret menulis, tidak. Tapi ada memang kesungguhan dia dalam menulis atau memukul. Makna dari nunut taukid. Istilah di buku penekanan ya. Poin terakhir, karena dia mabni, tidak berubah harokat huruf terakhirnya, maka walaupun diawali atau didahului oleh huruf lan yang maknanya sekali-kali tidak akan, atau lam maknanya belum atau tidak, maka tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena dia termasuk bagian dari fi'il mudhari yang mabni. Berbeda kalau dia fi'il mudhari yang mu'rab, mesti berubah. Ya, seperti itu. Baik. Sampai di sini dulu. Nanti silahkan kalian murojaah kembali ya. Diulang kembali materi yang pernah Ustadz sampaikan. Usahakan disimak, dilihat sampai selesai. Kalau ada catatan penting silahkan ditambahkan ya. Barangkali nanti bermanfaat bagi kalian, terutama ketika belajar menjelang ujian. Begitu. Besok insya Allah akan kita sambung bagian kedua, fi'il mudhari bersambung dengan nunut taukid secara langsung. Yang tadi kita singgung apa? Biasanya bersambung dengan al-af'al al-khamsah.
Ya, thayyib. Barakallahu fikum jami'an. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.